Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Akna dengan konten sekolah kedinasan. Kali ini saya akan membahas tentang STMKG, sekolah kedinasan di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, baik, ini merupakan website resmi penerimaan taruna baru Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana linknya ada di deskripsi, yaitu ptb.stmkg.ac.id. Oke, baik, kita langsung aja menuju ke pengumumannya yang telah dirilis oleh STMKG. Oke, untuk tahun ini, tahun 2022, STMKG membuka sebanyak 250 taruna-taruni untuk jenjang sarjana terapan atau diploma 4. Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlahnya itu 250. Namun untuk tahun ini sedikit berbeda, di mana ada program afirmasi Papua dan Papua Barat dan afirmasi daerah, di mana untuk afirmasi Papua dan Papua Barat ini kurang lebih sudah berjalan 2 tahun, dan untuk afirmasi daerah baru berjalan tahun ini. Ini ada kuotanya. Untuk yang reguler, untuk meteorologi menerima 66, terdiri dari 56 taruna dan 10 taruni. Untuk D4 klimatologi menerima 26 taruna-taruni, terdiri dari 20 taruna dan 6 taruni. Untuk D4 geofisika menerima 26 juga, terdiri dari 20 taruna dan 6 taruni. Untuk D4 instrumentasi MKG menerima 84 taruna-taruni, terdiri dari 80 taruna dan untuk yang taruninya 4. Selanjutnya untuk afirmasi Papua dan Papua Barat, untuk D4 meteorologi untuk orang asli Papua, OAP Papua itu 2, untuk non-OAP Papua 2. Untuk sedangkan yang untuk daerah Papua Barat yang OAP 1 dan yang non-OAP 1. Untuk klimatologi rata yaitu 1 untuk OAP Papua, non-OAP Papua, OAP Papua Barat, dan non-OAP Papua Barat. Untuk geofisikanya sama dengan D4 klimatologi. Untuk instrumentasinya OAP Papua 2, non-OAP Papua 2. Untuk yang Papua Barat, OAP maupun non-OAP menerima 1. Nah, ini merupakan program atau kebijakan baru, itu afirmasi daerah, di mana untuk Kepulauan Riau menerima 4 atau formasinya terdapat 4. Untuk Nusa Tenggara Timur atau NTT D4 meteorologi 2 dan D4 instrumentasi 2. Untuk Sulawesi Utara D4 meteorologi 2, D4 instrumentasi 2. Selanjutnya Kalimantan Utara D4 meteorologi 2 dan D4 instrumentasi 2. Untuk wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara sama, D4 meteorologi 2 tiap daerah, dan untuk D4 instrumentasi 2 orang juga. Jadi bisa disimpulkan untuk setiap afirmasi daerah mendapat kuota yang sama, yaitu 4 orang. Dan jika ditotal untuk keseluruhannya, maka untuk tahun ini formasinya D4 membuka formasi sebanyak 88, untuk D4 klimatologi 30, D4 geofisika 30, dan untuk D4 instrumentasi MKG 102. Jadi jumlahnya 250. Kebutuhan formasi dari tiap-tiap program studi diperuntukkan bagi peserta dengan kriteria sebagai berikut. Terdapat 2. Yang pertama, formasi reguler adalah formasi penerimaan taruna bagi peserta dari seluruh wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk nomor 2, formasi afirmasi adalah formasi penerimaan taruna baru yang dikhususkan bagi putra-putri dari wilayah Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Persyaratan calon taruna. Nomor 1, persyaratan umum, pria atau wanita, warga negara Indonesia. Jadi yang pertama adalah WNI. Nomor 2, sehat jasmani dan rohani.
tidak buta warna, dan dapat berkacamata dengan lensa Spherics maksimal -4 dan lensa Cylindrics maksimal -2. Jadi ini ada syarat khusus atau bisa berkacamata di STMKG seperti itu, dimana maksimalnya -4 dan untuk silinder maksimal -2. Untuk umur tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 September 2022. Jadi jika teman-teman sekalian umurnya antar rentang 15 tahun ke atas dan di bawah 23 tahun, maka jika masih berkesempatan dan jika ingin bergabung bersama kami di STMKG, dipersilahkan. Selanjutnya itu belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Jadi belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Jadi yang belum menikah dan masih masuk dalam rentan umur seperti ini bisa mendaftar dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Di mana pendidikannya itu selama 4 tahun. Selanjutnya, bebas narkoba yang dibuktikan dengan tes kesehatan. Kemudian tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Jadi jika menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain itu sudah tidak bisa. Tapi jika berkuliah atau lagi menimba ilmu di universitas negeri maupun swasta masih dapat bergabung bersama kami. Oke, untuk tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan untuk wanita 155 cm dengan berat badan seimbang. Jadi berat badannya ideal lah. Jadi tidak terlalu gemuk sekali dan tidak terlalu kurus sekali. Bersedia bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, khusus untuk peserta afirmasi terdapat syarat tambahan, yaitu memiliki akta kelahiran dan domisili sesuai identitas KTP atau KK di Provinsi Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Yang nomor 2, telah menyelesaikan sekolah dasar atau yang sederajat, sekolah menengah pertama atau yang sederajat, dan sekolah menengah atas atau SMA yang sederajat di Provinsi Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Jadi untuk SD, SMP, dan SMA-nya wajib dari provinsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, khusus bagi peserta afirmasi orang asli Papua atau OAP, mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD atau ketua anggota dari Majelis Rakyat Papua atau Papua Barat. Selanjutnya, persyaratan akademik lulus atau akan lulus dari sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau yang sederajat untuk semua jurusan. Jadi untuk SMA, MA, jika dari bahasa, dari jurusan bahasa atau IPS bisa bergabung. Untuk jurusan IPA sudah tentu bisa untuk bergabung bersama STMKG. Untuk yang nomor 2, bagi yang lulus pada tahun 2022 dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan aktif di kelas 12. Seperti itu. Jadi untuk yang baru akan lulus dan belum mendapatkan ijazah bisa harus menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Selanjutnya, apa aja seleksinya? Seleksinya yaitu ada 3. Yang pertama, seleksi kompetensi dasar atau SKD. Di mana di SKD ini terbagi menjadi 3 juga. Ada TKP, tes kemampuan pribadi, TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TIU, tes inteligensi umum. Selanjutnya, jika lolos di SKD, maka akan melaksanakan seleksi selanjutnya, itu seleksi kompetensi bidang untuk mata pelajaran fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Selanjutnya, melaksanakan tes kesehatan, tes kebugaran, dan wawancara.